Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafiq Ramdan Irsan. Kali ini saya akan menginformasikan perihal ujian praktek seni budaya tahun 2022. Jadi khusus untuk kelas 12 SMK Kemutan Majenang. Nah, di sini kita akan ada acara atau kegiatan ujian praktek ya, khususnya untuk seni budaya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan disiapkan untuk tahun ini ya. Kita ada dua materi, yaitu pertama ada seni rupa, yang kedua ada seni tari. Jadi berbeda dengan ujian praktek sebelumnya yang itu kita ada 3 kompetensi atau 3 materi, yaitu seni budaya, seni musik, dan seni tari. Nah, berhubung untuk momen sekarang ya, kita di masa masih pandemi ya, jadi ada jadwal atau durasi yang dikurangi dari panitia. Nah, maka dari itu mohon pengertiannya. Kita juga harus memangkas satu materi, yaitu seni musik ya, yang dipangkas. Karena apa? Karena untuk seni musik sendiri itu kan prakteknya satu orang sendiri, jadi bisa memakan waktu lama. Itu ya informasi awalnya ya, semoga bisa dimengerti. Oke, langsung ya untuk ke seni rupa. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus diketahui dan disiapkan ya. Yang pertama, untuk seni rupa sendiri itu kegiatannya yaitu kita akan melakukan kegiatan pameran ya. Jadi nanti kita tidak akan melakukan proses berkarya di sekolahan, tapi kita hanya melakukan kegiatan pameran di sekolahan ya. Nanti kita akan ada pameran di halaman sekolahan lokasinya ya, kayak gitu. Dan untuk kegiatan pameran itu dimulai ketika tanggal ujian praktek seni budaya dimulai ya. Misalkan tanggal ujian itu tanggal 8, otomatis pameran akan dibuka tanggal 8. Nah, seperti itu. Kedua, kita karena pameran ini kita ada proses display ya, atau mempersiapkan karya, mulai dari pengumpulan karya ya, pemasangan karya. Nah, seperti itu. Jadi untuk display karya itu dimulai tanggal 2 Februari bisa ya, sampai tanggal ujian praktek seni budaya dimulai. Misalkan tanggal 8, otomatis tanggal 2 sampai tanggal 8 ya, itu bisa display. Boleh di bawahnya tanggal 5 atau sebelumnya. Boleh lebih cepat lebih bagus kayak gitu ya. Oke, next selanjutnya karya dibuat di rumah masing-masing. Ya, ini seperti yang tadi saya infokan. Jadi karya silakan dibuat di tempat masing-masing ya. Jadi nanti karya itu ada karya kelompok dan karya individu ya. Tinggal menyesuaikan. Nah, untuk hal yang disiapkan lagi selain karya ya, siapkan juga judul karya ya, medianya, dan nama atau anggotanya siapa saja ya. Karena nanti di pameran itu nanti akan ada keterangan dalam karya tersebut, misalkan namanya siapa ya, nama pembuat atau anggotanya siapa saja, lalu judul karyanya apa ya. Nanti kita belajar mengapresiasi biar orang lain paham dengan konsep karya kita, dan medianya apa gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya di ketentuan karya ini perlu diperhatikan ya, biar tidak salah paham ya, tidak salah persepsi. Nah, yang perlu diperhatikan untuk ketentuan karya itu setiap jurusan berbeda-beda. Nah, untuk animasi ya, membuat karya seni 2 dimensi ya, seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk karya 2 dimensinya boleh manual ya, misalkan sketsa ya, atau lukisan kayak gitu boleh ya, dan digital ya, pilihan kedua. Jadi ada manual dan digital. Silakan memilih yang sesuai dengan kemampuan kalian yang mana ya. Oke. Untuk karya digital ya, silahkan dibuat ya sebagus mungkin, dan nanti khusus yang 2 dimensi ini silahkan karya manual atau digital di figura ya, di frame ya. Jangan hanya mengumpulkan dalam kertas gitu ya, ibaratnya
cuma kertas lembar dikumpulkan. Nah, itu nanti tidak terima ya. Silakan di packing dengan bagus, dikasih frame kaca ya, dan tolong di frame itu kasih cantelan 2 ya, nanti buat display karya, buat digantung. Nah, nanti kanan kiri ya kasih apa kayak cantelan ya, kayak gitu ya, buat tali seperti itu. Karya lukis ya, misalkan nanti ada yang lukis ya, silakan boleh dieksplor karya lukisnya. Itu untuk yang lukis tidak usah di figura ya, karena itu udah ada kayunya. Silakan boleh dilukis langsung nanti dibawa ke sekolahan. Begitu kalau yang lukis ya. Nah, untuk animasi ini sifatnya individu ya, sendiri-sendiri, jadi tidak bisa kelompok ya. Dan untuk ukurannya itu ukuran A3 ya, ukurannya A3 ya, ingat jangan kurang ya, 3. Oke, paham sampai sini ya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk animasi itu membuat karya 2 dimensi, boleh manual, boleh digital ya. Ukurannya A3 dan itu sifatnya individu, dan jangan lupa di figura. Oke. Setelah itu kita ke TBSM ya. TBSM ini sifatnya kelompok ya, atau tim ya. Nah, untuk TBSM juga ada dua pilihan karya ya, yaitu pertama itu kerajinan atau membuat kerajinan bonsai ya, bonsai atau pohon-pohonan ya, bonsai ya. Ini silahkan kalian buat satu karya itu 5 orang ya, 5 atau 6 orang, karena jumlahnya ada yang 30, ada yang 31, jadi ada yang 5, ada yang 6. Jangan ada yang kurang ya. Paham ya? Oke. Nah, kerajinan ini dibuat di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Misalkan ya, kalian cari buat kelompok sendiri, nanti mau bikinnya di rumah siapa. Nah, seperti itu silakan ya. Oke. Terus nah, untuk ukuran ya, untuk ukuran bonsai itu minimal 1 meter kurang lebihnya ya. Jangan bikin yang ukurannya misalkan hanya 20 cm segini gitu ya. Silakan yang bikin yang besar ya, gitu. Dieksplor sendiri ya, nanti dibikin teamwork. Ada yang mempersiapkan mungkin potnya ya, dahannya atau tangkai, ada yang misalkan daunnya atau buah kayak gitu ya. Silakan belajar teamwork gitu. Akan memperlihatkan tutorial cara membuat bonsai. Yang pertama menebang pohon. Selanjutnya memotong sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya menyerut kulit pohon agar halus. Dan jangan lupa diwarnai dengan cat. Nah, setelah diberi cat, lalu kemudian jemur dan tunggu kering. Setelah kering, berikan lubang dengan bor sesuai dengan keinginan ya. Setelah batang dibor, kemudian tempelkan daun dengan lem tembak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Hiasi semua bagian batang pohon dengan dedaunan ya, agar terlihat lebih estetik. Kemudian siapkan semen putih untuk menempelkan batu kerikil untuk hiasan di pot. Berikan semen putih pada atas bagian pot agar nanti bisa meletakkan beberapa batu kerikil untuk hiasan. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan bonsai replika ya. Oke, bisa dilihat semakin banyak daunnya semakin menarik, dan bawahnya sudah rapi dengan batu kerikil dan siap untuk dipamerkan atau dijual. Oke, selanjutnya kita kembali ke penjelasan mengenai kisi-kisi ujian praktek. Nah, yang kedua yaitu membuat kerajinan lampu hias atau jam dari onderdil motor. Nah, ini yang unik karena ini jurusan TBSM itu sering berhubungan dengan suatu onderdil motor gitu ya. Silakan, mungkin ada yang tidak terpakai ya, rusak ya, boleh ya dieksplor lagi untuk dijadikan sebuah kerajinan kayak gitu.
Nah, untuk kerjaan seperti apa? Nah, seperti ini ya, boleh dibuat seperti ini dan nanti kalian ekspos sendiri. Ini sama kelompok ya. Silakan, dan nanti di finishing ya, mungkin dikasih warna atau di clear seperti itu ya. Mungkin dibuat semenarik mungkin kayak gitu. Oke. Terakhir ini untuk jurusan TKJ, BDP dan PKM ya. Ini ada 3 jurusan, TKJ, BDP dan PKM. Oke. Pertama ya, ini sama, ada 2 pilihan juga ya. Silakan kalian memilih ya salah satunya. Pertama ada karya seni rupa 2 dimensi. Ini hampir sama dengan animasi, hanya saja ya, di kriteria yang karya ini kalian harus membuat karya 2 dimensi manual ya, manual, bukan digital, manual. Boleh sketsa ya, boleh gambar pemandangan, begitu silakan ya. Atau lukisan juga tidak apa-apa, lukisan boleh. Nanti ketentuannya seperti yang animasi ya, tidak usah di figura kalau di kanvas kayak gitu. Tapi kalau di kertas atau di media lain yang 2 dimensi itu harus ditambahkan figura, dan biasanya ada catelan 2 kanan kiri ya. Nah, untuk ukuran ini beda dengan yang animasi. Kalau animasi tadi A3, kalau ini 40 kali 50 ya, 40 kali 50, ingat ya. Oke, selanjutnya ada kerajinan kedua, yaitu kerajinan bonsai ya. Ini sama dengan yang TSM tadi ya. Bonsai juga dibuat ya, silahkan yang mau dibuat. Ini kelompok, yang bonsai kelompok, ketentuannya sama dengan yang TBSM tadi ya. Buatnya di rumah ya, kelompoknya sekitar 5 atau 6 orang ya, dan ukurannya minimal 1 meter. Nah, kalau yang misalnya tadi ingin membuat karya 2 dimensi manual yang TKJ, BDP, PKM, itu individu ya, bukan kelompok. Yang kelompok hanya yang bonsai. Oke, paham ya? Oke, next. Selanjutnya itu dari yang materi seni rupa ya. Jika masih bingung, silakan bertanya ke japri ke saya atau komen di bawah ini ya. Oke, selanjutnya kita ganti materi di materi tari, seni tari ya. Oke, jadi ada 2 pilihan untuk seni tari, yaitu ada tari tradisional dan tari modern ya. Silakan pilih salah satu, nggak usah dulu ya. Misalkan Pak, saya mau mix antara tradisional dan modern, boleh. Oke, itu malah lebih bagus ya, eksplorasi sendiri. Oke, dan untuk ketentuannya, satu tim ya terdiri dari 5 atau 6 orang ya. Ingat, kalau misalkan Pak ada yang 7 ya, terlalu banyak menurut saya, karena nanti kita untuk perform di halaman ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak, takutnya nanti ketika koreografi dan lain itu kurang maksimal ya. Jadi 5 atau 6 orang. Oke, boleh campur perempuan, cewek, perempuan, laki-laki, atau laki-laki perempuan, silakan ya. Nah, untuk tari itu kita 1 hari full perform ya, di hari UP-nya ya. Oke, lokasi di halaman ya. Yang harus dilakukan pertama, siapkan musik ya, musik dari masing-masing kelompok ya. Silahkan jangan ngambil dari Google atau dari YouTube tapi belum di-download. Silahkan download dulu di flash disk atau di penyimpanan lain, dan nanti tidak mengganggu seperti itu ya. Nah, untuk jadwal urutan, untuk urutan perform nanti akan saya infokan ya, masing-masing kelas melalui ketua kelas ya. Jadi masih di dalam proses perancangan untuk urutan performnya ya. Oke. Sebelum tanggal 8 atau sebelum tanggal ujian praktek ya, seni budaya, setiap anggota wajib mengumpulkan list anggotanya ya. Jadi tugas ketua kelas, silakan mengkoordinir kelompok-kelompoknya ya, untuk mengelis ya, membuat daftar nama kelompoknya siapa saja. Boleh di kertas ya, boleh via WA ya. Silakan kirimkan ke saya atau penguji yang lain ya, bagian seni budaya gitu. Lalu setiap kelas wajib bergabung di grup tersebut ya. Tidak boleh sendiri. Misalnya Pak, saya pengen perform sendiri,
saya pengen perform berdua, nggak bisa ya. Ini karena ini sudah dihitung durasinya. Kalau misalnya terlalu banyak kelompok, kita akan molornya sampai sore atau malam mungkin ya. Jadi ini sudah di 5 sampai 6 orang ya per kelompok, itu sudah dihitung. Kira-kira nanti mungkin kita start jam 7.30 ya sampai jam 3, atau misalkan paling molor itu jam 4 gitu ya. Oke. Nah, untuk durasi untuk tari ini karena waktunya hanya 1 hari ya, saya bikinkan maksimal 7 menit ya. 7 menit itu sudah maksimal dengan persiapan atau prepare sound, check sound yang lain itu ya. Jadi silakan cari musik yang paling lama mungkin 5 menit lah ya. 2 menit itu persiapan, 5 menit perform, seperti itu. Jadi jangan sampai 10 menit atau 20 menit ya, lama. Cari aja yang 5, yang simple gitu ya. Oke. Sesuatu yang dinilai mungkin nanti dari koreografi ya, gerakannya, dari kostum, silakan dieksplor kostumnya sesuai dengan konsepnya, dan nanti musiknya ya. Oke. Jadi untuk dari seni tari ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya atau kurang paham, silakan tanyakan kepada saya atau komen di bawah ini ya. Untuk praktek seni budaya mungkin saya cukupkan untuk informasikan lewat video ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian ada gambaran ya untuk mempersiapkan ujian praktek seni budaya. Saya akhiri, terima kasih dan selamat latihan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.